Ini biang apa tadi? Ya biang pewarna. Hah? Warna. Pewarna. Iya. Ini Ya, ternyata juga campuran pewarna juga, Pak. pewarna juga. Biar hitam. Ini gula putih. Gula putih. Biasa. Biasa. Terus kamu kemas di botol ini ya. Dikasih itu biar ada asemnya sedikit, jadi biar kelihatan kayak madu asli gitu. Kebutuhan masyarakat yang butuh madu luar biasa, sehingga ini dianggap peluang bagi pemalsu. Madu jadi salah satu komoditi paling dicari di masa pandemi. Tetapi oknum penjahat justru menjadikannya momen mencari untung dengan menciptakan produk palsu dan mengedarkannya pada masyarakat. Saya ajak Anda untuk mengenali dan memahami lagi lebih dalam tentang madu supaya tak terjebak mengonsumsi produk palsunya. Sepuluh November lalu, kepolisian daerah Banten mencokok 3 orang yang diduga membuat dan mengedarkan madu palsu. Satu tersangka diduga sebagai otak bisnis ini berinisial MS. Ini biang apa tadi? Ya biang pewarna. Hah? Warna. Pewarna. Ini Ya, ternyata juga campuran pewarna juga, Pak. pewarna juga. Biar hitam. Ini gula putih. Gula putih. Biasa. Biasa. Terus kamu kemas di botol ini ya. MS punya seorang karyawan berinisial MT yang membantu mengolah madu palsu. Lalu AS adalah tersangka yang bertugas menjualnya di wilayah Lebak, Banten. Dari sinilah pengungkapan kasus ini bermula. Dari keterangan saudara AS ini mengarah kepada lokasi tempat saudara AS ini mendapatkan madu palsu, itu di daerah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Kita temukan sebuah rumah kontrakan yang digunakan untuk tempat produksi madu palsu ini. Kita mengamankan 2 tersangka dan beberapa barang bukti, baik itu bahan untuk membuat madu palsu maupun madu palsu atau madu yang diduga palsu yang siap edar. Gerak-gerik MS dan MT sebetulnya sempat membuat para tetangganya curiga. Saya bilang, ini aktivitas mereka apa ya di dalam ya, kata saya begitu. Kenapa kalau malam ada, tapi kalau siang jarang kelihatan gitu. Marbun terkejut saat ia mendapati tetangganya, si pembuat madu, jadi tahanan polisi. Saya mendengar di TV, makanya kami heran. Begitu mendengar di TV, loh, kok begitu sih? Besoknya saya ke sini, udah. Iya. Tahu-tahu udah ada garis polisi ya, Pak? Garis polisi yang di dalam, kalau di luar belum nih. MS menjual madu palsu selama 11 bulan. Pria berusia 47 tahun ini mengaku mencari untung banyak dari penjualan madu palsu di masa pandemi. Sudah sejak 11 bulan berarti operasional. Berarti memang sebelum pandemik ini pun Bapak sudah operasi. Ditambah pandemik ini karena ya madu untuk imunitas kesannya ya. Jadi Bapak memacu usahanya untuk lebih beroperasi. Dalam sehari, MS dan MT bisa menghasilkan 1 ton madu. Mereka menjualnya dalam bentuk botolan dan jerigen. Kayak madu ya? Kayak madu. Emang ini nanti setelah jadi ini dijual sebagai apa? Madu? Sebagai madu. Dikemas di botol bekas sirup ya? Iya. Per liter, setara 1,3 kg madu hanya dihargai Rp22.000. Sementara, 1 jerigen berkapasitas 30 liter dihargai Rp660.000.
dari kegiatan pengolahan madu palsu ini, ya, sehari dia bisa memproduksi 1 ton madu palsu. Dalam 1 tahun dia bisa mempunyai omset lebih dari sekitar 8 miliar. Tersangka lalu memasarkan madu palsu ini secara daring serta menjualnya melalui sistem konvensional. Mereka memanfaatkan masyarakat Banten untuk menjual madu baik stasioner ya maupun keliling. Jadi di Banten ini sudah cukup terkenal madu asli, madu Banten. Peredaran madu palsu jelas meresahkan masyarakat. Sayangnya, belum banyak kasus pembuatan madu palsu yang terungkap. Beberapa waktu lalu kami menemui US. Ia membuat dan memasarkan madu palsu. Kepada kami ia mengaku membuat dan memasarkan madu palsu. Banyak cicilan, rumah nyicil, apa-apa nyicil, semuanya nyicil, serba nyicil. Sekarang kalau nggak nyicil nggak punya. Per botol madu buatannya dibanderol Rp35.000. Ia memasarkan di lingkungan dekat rumahnya. Sesekali wanita 47 tahun ini mengantar langsung pada pelanggan. Karena saya kan nggak bisa keliling, ya udah manfaatin tukang jamu. Setiap tukang jamu kan pasti butuh madu. Gitu. Yang keliling sini aja 3 tukang jamu. Kelakuan para pembuat madu palsu tentu merugikan masyarakat, terutama penggemar madu. Lalu, apa sebenarnya dampak minum madu palsu terhadap kesehatan masyarakat? Mereka hanya menggunakan fruktosa, kemudian glukosa dan molase atau limbah tetes tebu.